Kabar kurang bagus datang dari artis Bollywood Shah Rukh Khan. Siapa sih yang kenal Shah Rukh Khan ya? Dari Kuci-Kuci Hotta Hai, terus Kabikus Kabikushi Kabigem, terus Asoka, terus apa itu? Mohabbaten. Banyak ya yang di film-film yang diperani. Ini kan lagi di rumah sakit, high stroke karena kurangan cairan, karena suhu di India itu 58 derajat Celcius panasnya ya. Nah, dehidrasi ya, masih di rumah sakit dengan selang-selang pernapasan ya. Saya nggak mau bahas tentang itunya, saya mau bahas tentang kehidupan ya, supaya buat pelajaran kita semua atau bagi khususnya ya orang-orang ekonomi pas-pasan maupun orang-orang ekonomi menengah ke bawah ya. Shah Rukh Khan ini kan punya anak kecil ya, kira-kira 10 tahunan lah. Itu otomatis kan masih sekolah SD ya. Dulu kan yang hamil itu enggak istrinya sendiri, pinjem rahim dari saudara perempuan Shah Rukh Khan ya. Jadilah lahirlah si anak laki-laki, si bungsu Shah Rukh Khan ya. Ini umur kan 10 tahun ya. Kita sudah bisa lihat Shah Rukh Khan kan umurnya sekarang berapa itu ya, hampir 58-an ya kalau nggak salah, hampir 60 lah, mendekati 60. Anak itu masih punya anak di bawah 10 tahun ya. Si Shah Rukh Khan ini kan orang kaya ya, tabungannya banyak. Otomatis ya menurut saya sih nggak ada beban untuk membesarkan anak yang masih kecil ya. Dari biaya sekolah ya, nanti SMP, SMN, SMA-nya ya, itu mungkin sudah di apa itu? Asuransikan ya, kalau nggak salah ya. Sudah diasuransikan atau ikut apa sih itu? Lah, intinya itulah, lupa saya. Nah, dan punya kekayaan yang banyak ya. Kita tarik ke ekonomi yang pas-pasan atau ekonomi yang menengah ke bawah ya. Kalau kita sudah umur ya, contoh saya mungkin udah umur 40 ya, dokter pun juga sudah menyarankan kalau usia segitu kan kalau hamil itu sudah krusial ya. Eh, kalau bisa ya, jangan sampai punya anak kecil lagi deh ya. Ingat, ini baik untuk khusus yang ekonomi menengah ke bawah maupun ekonomi pas-pasan ya. Kenapa saya bilang seperti ini? Ketika nanti saya dan pasangan saya itu sudah umur ya 58, otomatis anak kan ya masih umur 10, nanti masih masuk SD, SMP, SMA ya, nanti juga biaya kuliah ya. Karena saya dan pasangan saya itu tidak atau belum bisa mempersiapkan biaya pendidikan untuk yang akan datang ya. Saya dan pasangan saya faktor tuh sudah faktor umur ya. Otomatis kalau nggak ada tabungan ya, mungkin hal-hal yang tidak diinginkan pasti itu akan ada, mungkin sakit atau mungkin dipanggil ya. Itu makanya tolong deh, kalau untuk keluarga yang pas-pasan maupun ekonomi, jangan kalau di usia 40 jangan punya anak lagi ya. Terus kalau misalnya di usia 40 ingin merit lagi ya, contoh saya janda, merit ya, ya kalau bisa ya hanya untuk apa ya, mungkin pasangan yang saling untuk curhat, untuk menemani di masa usia tua ya, kalau bisa jangan sampai punya keturunan ya. Boleh punya keturunan mungkin kalau sudah ada ekonomi lebih dan biaya-biaya untuk masa depan sudah di apa dipersiapkan ya. Kasihan nanti anaknya ya, kecil ya. Mungkin kalau keadaan orang tua sudah masuk sakit-sakitan ya, anak juga akan terbengkelai. Dan kalau ada yang bilang, "Mbak, rezeki kan sudah ada yang ngatur." Iya benar,
Tapi setidaknya kita juga harus menjaga diri kita sendiri dan mempersiapkan kehidupan kita dan anak kita untuk yang akan datang, supaya kita dalam menjalani kehidupan itu ya, anak tidak terlalu berat menjalani beban kehidupan karena mengerti keadaan ekonomi orang tua yang tidak bagus, dan orang tua pun ya tidak akan terlalu ngoyo dalam menjalani kehidupan ya. Ya ini menurut saya. Kalau mungkin bisa balance ya, bisa menyeimbangkan, ya ngoyo ya agak santai, ya mungkin itu agak beda pola pikirnya ya. Kalau anak banyak ya, si orang tua sudah umur, otomatis ya akan berjuang demi anaknya ya. Kapan orang tua ini bisa merasakan arti kehidupan sesungguhnya ya? Masa iya sih kehidupan harus bekerja dan selalu memikirkan anak, bagaimana untuk diri kita sendiri ya? Apa sampai segini terus sampai kita umur gitu ya? Ayolah mulai dari sekarang ya. Ya anak juga jangan terlalu banyak-banyak. Menurut saya dua saja sudah cukup sih, karena program dari pemerintah 2 anak cukup ya. Karena apa? Masih di sekitar saya banyak yang berpikir seperti ini. Contoh saya punya anak 2 perempuan atau 2 laki-laki. Intinya anak saya 2. Jenis kelaminnya laki-laki semua atau perempuan semua ya. Kadang saya berpikir seperti ini. Saya lagi punya anak 2 perempuan semua. Nambah lagi siapa tahu nanti dapat laki-laki. Ini banyak orang di sekitar saya yang berpikir seperti itu. Ya, terkadang sampai 4 kali, 5 kali karena menginginkan jenis kelamin anak ya, tidak hiraukan nanti biaya kehidup yang akan datang bagaimana, biaya pendidikan nanti bagaimana ya. Itu semua butuh biaya ya. Kalau bisa satu, cegah jangan punya anak banyak-banyak ya. Di usia sudah umur ya, kalau bisa jangan punya anak lagi, kecuali ada pengecualian ya, orang kaya ya, atau biaya-biaya untuk masa depan anak sudah disiapkan itu ya.